Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali bersama Bapak Guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Di pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Ambil sikap yang baik, persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber berkat dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu pagi ini dalam pembelajaran kami. Semoga Engkau memberkati kami menjadi anak-anak yang sayang pada keluarga dan hormat pada orang tua, beriman kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, Bapak harap kamu dalam keadaan sehat dalam pembelajaran ini bersama keluarga di rumah. Dalam pembelajaran daring kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang baru yakni bab 2. Dalam bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang aku bertumbuh dan berkembang dan aku mengetahui yang baik dan buruk. Dalam pembelajaran kita kali ini kita belajar tentang tokoh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam pembelajaran ini kita nanti akan belajar tentang Esau, Yakub, yaitu anak-anak Ishak ya. Anak-anak Ishak ada Esau dan Yakub. Lalu ada tentang Yakub, Musa, Yusuf, dan Yohanes Pembaptis. Ini dia nak ya. Ini Musa, ini tentang Yakub, ini tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Lalu ini tentang Yohanes Pembaptis. Baik, mari kita lanjut. Yang pertama adalah Yakub. Yakub adalah anak dari Ishak. Bapaknya Ishak, saudaranya adalah Esau. Mereka adalah anak kembar dari Ishak dan Ribka. Ribka adalah ibunya, sedangkan Esau adalah saudaranya, saudara kembarnya. Nah, itu dia. Nah, ketika dilahirkan, Esau memiliki kemampuan yang lebih, begitu juga dengan Yakub memiliki kemampuan yang lebih. Tetapi mereka kembar tapi beda. Itu dia. Mari kita ikuti nanti dalam videonya. Silakan kamu ikuti video ini. Diambil dari kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 40. Ketika Ishak Boleh kamu baca nanti juga halaman 25 dalam buku bosmu. sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya. Berkatalah Ishak, lihat, aku sudah tua, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau. Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan merasa
nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku. lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bahwa anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, baik, itulah dia kisah tentang Yakub dan Esau. Nah, anak-anak yang baik, kita lanjut lagi pembelajaran kita. Dari video itu kita bisa belajar beberapa hal. Ya, pertama, berkat orang tua adalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada kita semua melalui orang tua kita. Maka setiap orang pasti berharap
mendapat berkat dari Tuhan. Nah, berkat Tuhan memberikan kita keselamatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Maka semua orang pasti menginginkannya. Kita harus berjuang untuk berusaha keras untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Caranya bagaimana anak-anak? Yang pertama, hormat pada orang tua, takut akan Tuhan, rajin berdoa, dan berbuat baik dalam sikap sehari-hari. Nah, itulah cara-caranya untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti Yakub, dia sangat berusaha keras, bekerja keras untuk mendapatkan berkat dari orang tuanya. Walaupun dia adalah anak yang paling kecil dari saudaranya Esau. Nah, anak-anak yang baik, melalui kisah yang sudah kita dengar tadi dan saksikan tadi melalui video itu, semoga kamu semakin hormat pada orang tua, semakin menghargai berkat dari orang tua, dan semakin rajin belajar, rajin berdoa, dan berbuat baik dalam sikap sehari-hari. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai sekian dulu pembelajaran kita. Tuhan memberkati.